Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita belajar lewat video karena kebetulan saya lagi jaga di seleksi mahasiswa baru kedokteran, sehingga kita akan belajar melalui video ini. Dan nanti di akhir video Anda diwajibkan untuk memberikan resume poin-poin terkait dengan pelajaran statistika dasar di komen ya. Semakin panjang komennya itu semakin bagus nilainya. Oke, berkenalan dengan statistika atau berkenalan dengan statistik. Sebelumnya kita pernah belajar statistik 1, sekarang kita belajar statistik 2. Nah, pondasi atau dasar untuk mempelajari statistik 2 adalah statistik 1. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kita akan merefresh kembali ingatan kita terkait dengan statistik 1. Oke. Ini sebagian besar hal yang terlintas di dalam benak teman-teman atau mahasiswa ketika mendengar namanya statistik. Pasti yang pertama terkait dengan data, angka-angka, SPSS, atau aplikasi pengolah data, atau GSP, atau list-rel, dan lain sebagainya. Ada perhitungan, ribet, atau memusingkan, atau menakutkan, bisa saja. Ada juga skala atau alat ukur pengukuran. Nah, ini beberapa poin yang kebanyakan dipikir mahasiswa dimanapun itu berada ketika mendengar istilah statistik. Oke, nanti kita buktikan. Memang beberapa di sini ada yang benar, tapi ada juga yang salah. Dengan harapan setelah Anda belajar statistika lagi, maka Anda akan melihat bahwa statistik itu lebih menarik, lebih berguna, dan lain sebagainya. Itu tujuan kita. Okay, statistic psychology. A lot of psychology students are surprised to realize that statistic courses are required for graduation in their chosen major. Mahasiswa, ini mahasiswa psikologi itu dia merasa surprise, kaget ketika dia menyadari bahwa statistika menjadi mata kuliah wajib untuk diterima untuk lulus di sarjana psikologi. Padahal ketika kita berbicara psikologi itu mungkin kebanyakan berupa kata-kata, bukan kayak matematika dan lain sebagainya. Tapi ternyata tempatnya matematika itu di psikologi, karena kita nggak bisa lulus tanpa kita nggak bisa wisuda atau mendapatkan gelar S1 psikologi tanpa lulus di matematikanya psikologi yang namanya statistic for psychology. Itu. Jadi ini merupakan masalah yang sudah mengglobal atau miskonsepsi yang bersifat global, yang mana mahasiswa dimanapun dia berada ketika dia mendengar statistik, ketika dia masuk di psikologi, dia mau meloloskan diri daripada matematika atau statistika. Sehingga inilah yang kemudian diperolehnya. Artinya apa? Ketika kita takut terhadap sesuatu, jangan takut padanya. Maksudnya biasa-biasa saja walaupun kita takut. Karena ketika kita semakin takut, maka sesuatu yang menakutkan itu semakin mendekati kita. Mungkin beberapa kita di sini merasa takut dengan statistika atau matematika. Nah, memilih jurusan sosial psikologi. Ternyata di psikologi itu tempatnya namanya statistik, seperti itu. Tapi, disinilah kemudian kita akan belajar untuk menaklukkan rasa takut itu. Sehingga setelah nanti mata kuliah ini, maka statistik bukan menjadi momok lagi, tetapi akan menjadi teman di dalam proses penelitian kita. Oke, selanjutnya, you don't only need to be able to pass statistics class, but you also need to be able to understand statistics as well. Artinya bahwa bukan hanya lulus nilai C atau nilai B
Tapi saya berharap di kelas ini nilai A atau A minus lah. Tapi juga Anda harus understand well. Anda harus mengerti dengan baik. Ketika Anda mengerti dengan baik, maka bisa dipastikan Anda sudah bisa membuat namanya skripsi. Karena rohnya skripsi di sini, analisis datanya. Kalau analisis datanya salah, skripsinya pun akan dipertanyakan baik atau benar, baik atau salah. Seperti itu. Psychologists need to be able to utilize statistical methods to conduct research, analyze data, interpret results, and report their findings. Jadi, psikologi, para periset atau peneliti psikologi ini menggunakan statistika untuk melakukan penelitian. Oke, analisis data, menginterpretasikan hasilnya, dan melaporkan hasilnya. Nah, untuk memberikan laporan hasil, maka butuh namanya statistika dalam proses conduct research, analyze data, interpret result. Oke, sama kalian. Kalau kalian ingin melaporkan hasil pendidikan Anda yang dilihat daripada skripsi Anda, maka Anda harus melakukan pengambilan data, analisis data, interpretasi result. Kalau dalam penelitian kuantitatif, pasti akan menggunakan statistik. Jadi memang nggak bisa lolos. Oleh sebab itu ini harus dihadapi dan kita harus mengubah mindset kita bahwa statistik itu sebenarnya tidak menakutkan. Cuman pikiran kita saja yang selalu berpikir menakutkan. Sebenarnya bagus-bagus saja. Oke, so why are statistics important in psychology? Nah, inilah psikologi itu mempelajari pikiran, mind and behavior, pikiran dan perilaku kita. Dalam penelitian di bidang psikologi, peneliti berusaha untuk mencari tahu apa itu mind and behavior. Apa itu mind? Apa itu behavior? Bagaimana mind and behavior berfungsi serta apa yang menyebabkannya? Ini pertanyaan yang mendasar di dalam psikologi. Oleh sebab itu, untuk menjawab hal ini, kita harus melakukan namanya penelitian. Penelitian yang diakui adalah penelitian yang bersifat ilmiah. Sebagai sains, psikologi mensyaratkan pengetahuan yang dihasilkan harus dapat melalui penelitian empiris. Empiris ini yang ilmiah, yang sistematis pasti, proposis, dia punya tujuan dan terencana, ada step by step-nya. Hal inilah yang dibantu untuk dicapai oleh statistika. Dengan adanya statistika, kita mampu melakukan penelitian yang bersifat sistematis dan kemudian terencana. Dan banyak ada step-step tertentu yang kita harus lalui sebelum membuat suatu penyimpulan atau suatu keputusan dalam penelitian itu. Statistik membantu peneliti menghasilkan keteraturan dari kekacauan. Sebenarnya di sini poin plusnya atau poin positifnya bahwa statistik itu membantu kita mengatasi kekacauan, menjadikan kekacauan menjadi keteraturan. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Jadi harus mindset dirubah sehingga kita pun belajar akan lebih mudah. Intinya seperti itu. Kita kan psikologi harus mampu memodifikasi mindset kita. Kalau itu penting, kita modifikasi. Kalau itu tidak penting, kita coba modifikasi. Kan seperti itu. Oke, psikologi dan statistik. Psikologi belajar tentang mind and behavior untuk memperoleh apa itu mind and behavior beserta hal-hal yang terlibat di dalamnya, maka perlu namanya empirical research atau penelitian yang empiris, yang bersifat ilmiah. Penelitian ilmiah atau bersifat empiris ini digunakan menggunakan dua pendekatan, ada kuantitatif, ada kualitatif. Letaknya statistik di mana? Di kuantitatif. Statistik. Kalau kualitatif letaknya analisis data non statistik atau non angka-angka. Seperti itu ya. Tapi sama-sama juga ribetnya. Tapi kalau mau pasti-pasti di kuantitatif menggunakan statistik karena angka. Kalau kualitatif itu dia menggunakan kata-kata. Mungkin sekarang katanya yes, besok bisa saja no. Membingungkan kan? Kalau kuantitatif sekarang angkanya 1, besok ya 1. Sampai kiamat ya 1. Seperti itu. Makanya ilmu kepastian itu ada di kuantitatif
ilmu yang masih abu-abu ada di kualitatif. Jadi tergantung kita. Kalau kita mampu melihat dari sisi positifnya kualitatif, bisa juga ini menjadi agak terang, bukan di abu-abu terus. Seperti itu. Terus knowledge. Untuk setelah kita melakukan penelitian, maka akan menghasilkan namanya knowledge atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang apa? All about psychology, tentang mind and behavior. Karena kita fokus pada psikologi. Ada juga di ilmu-ilmu lainnya dengan menggunakan statistik. Itu all about their ilmu atau their research. Seperti itu ya. Oke. The importance of statistics in psychology. Statistics allow us to make sense of and interpret a great deal of information. Oke, statistik ini membantu kita dalam melakukan interpretasi terkait dengan informasi yang kita peroleh. Kita kan mengambil data. Setelah kita mengambil data kan ada informasi. Itulah yang kemudian kita interpretasikan. Misalnya, how many hours did you sleep? How many hours did you sleep? Kalau saya bertanya, berapa lama Anda tidur? Pasti setiap orang berbeda-beda. Ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, sampai berapa gitu. Beda-beda kan. Membingungkan kalau kita mau mengatakan bahwa anak kelas A atau B atau C tidur selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan bingung. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menggunakan statistika, maka kita bisa mencari nilai tengahnya. Rata-ratanya berapa? Oh, ternyata dari hasil perhitungan rata-rata tidurnya 6-8 jam atau diambil tengah-tengahnya 7 jam. Bisa kita katakan bahwa anak psikologi kelas X ini tidurnya 7 jam per hari. Clear kan? Simple. Ada datanya. Datanya berupa data lama tidur individu. Kemudian dicari nilai tengahnya dengan menggunakan pendekatan mean. Kemudian hasilnya 7 jam. Kan begitu. Ketika kita mau lihat secara detail lagi, bisa juga per person. Beda-beda di situ angkanya. Tapi secara kelompok itu dirata-ratakan. Inilah salah satu kegunaan dari statistik. Jadi mempermudah kita kan. Berapa lama misalnya tidur anak kelas B? Ini 7 jam. Clear. Datanya mana? Ini loh. Macam-macam distribusi datanya, dicari min-nya, rata-ratanya segini. Clear. How many students in your class ate breakfast this morning? Bisa juga sebenarnya. Berapa rata-rata orang yang berapa anak yang breakfast setiap pagi? Kita menggunakan tendensi sentral juga, tapi tidak menggunakan min. Karena pilihannya cuma 2. Breakfast tidak, breakfast tidak. Kalau misalnya dari 50 orang, breakfast 40, tidak 10. Apakah bisa dirata-ratakan? Tidak kan? 10 tambah 50 dibagi 2. Tidaklah. Nah, kita menggunakan pendekatan tendensi sentral yang lain, misalnya dengan menggunakan modus yang paling sering. Yang paling sering muncul apa? Yang breakfast. Arti bisa kita simpulkan bahwa 90% mahasiswa kelas X misalnya itu breakfast atau sarapan pagi. Sedangkan sisanya 10% tidak breakfast. Kan clear datanya. 40 dari 50 berarti 90%. 10% yang tidak breakfast. Itu menggunakan pendekatan modus. How many people live within a 1 mile radius of your home? How many? Sama juga menggunakan modus. Intinya, by using statistics, we can organize and interpret all of this information in a meaningful way. Dengan menggunakan statistik, kita mampu menggambarkan or describe this information dengan penuh makna. Kita nggak tahu bahwa misalnya kalian tidurnya rata-rata itu 8 jam. 8 jam kan maknanya misalnya berada pada kategori sehat. Karena tidur yang sehat itu 6-8 jam. Kan seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa anak kelas X ini tidur dalam keadaan sesuai dengan
yang disarankan oleh WHO, yaitu 6-8 jam. Artinya sehat-sehat. Kalau sehat-sehat, artinya pintar-pintar. Itu harapan kita. Oke ya. Oke, statistik deskriptif. Contoh, ini tadi kita menggunakan mean. Kalau saya bertanya, usianya sini rata-rata berapa? Ada yang 15, ada yang 18, ada 19, ada 20, ada 17, ada 16. Beda-beda kan? Tapi beda-beda tipis. Nah, untuk mencari rata-ratanya, kita menggunakan pendekatan mean. Dijumlah totalnya, terus dibagi berapa jumlahnya. Lama tidur bisa, tinggi badan bisa, berat pendapatan bisa. Tapi ketika misalnya berapa rata-rata usia anak di kelas ini, ada yang 50. Terus yang lainnya sisanya itu 20 ke bawah. Ada 20, ada 19, ada 18, ada 20, ada 17, ada 16. Kita nggak menggunakan pendekatan mean. Kenapa? Karena ada nilai ekstrim, ada 50 tahun. Oke? Sehingga kita menggunakan pendekatan median. Kalau ada nilai ekstrim, kita menggunakan median. Kita tinggal cari rata-ratanya. Syarat median, masih ingat kan? Diurutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang tertinggi. Misalnya, ada yang 15, kemudian 16, ada 17, ada 18, ada 19, ada 20. Nah, kemudian dicari nilai tengahnya di mana. Misalnya mediannya begini. Ini mediannya nilai tengahnya. Ada 16, 17, 18, 19. Ini 20, ini 21, ini 50. Oke, jadi tengahnya di sini. 50 paling tinggi, diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Kalau kita menggunakan pendekatan mean, maka akan mencemari data-data yang lain karena ini ekstrim. Begitu pula sebaliknya, kalau ada yang bayi ikut di sini, sama. Kita menggunakan pendekatan mean yang lebih kebal terhadap data-data ekstrim. Kemudian selanjutnya mood, ini yang paling sering muncul. Oke, jenis kelamin misalnya. Yang paling banyak jenis kelaminnya di kelas ini, jenis kelamin apa? Bukan jenis kelamin A ditambah B terus dibagi. Sama prinsip ini kan? Atau ini yang paling ekstrim. Kan tidak ada jenis kelamin ekstrim. Semuanya sama ya. Maksudnya laki-laki perempuan begitu. Oleh sebab itu, untuk menentukan jumlah jenis kelamin, maka kita menggunakan pendekatan mode atau yang paling sering muncul. Yang paling banyak apa? Ternyata perempuan. Dari 100 orang, perempuan ada 80. Laki-laki ada 20. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Atau kurang lebih 80% di kelas X ini mahasiswi. Sedangkan 20% adalah mahasiswa. Itu contoh sederhananya. Ini terkait dengan statistik deskriptif. Oke, selanjutnya. The importance of statistics in psychology. We are also confronted with enormous amount of data. How do change in one variable impact other variable? Kita juga bisa melihat dengan menggunakan statistika, kita bisa melihat bagaimana pengaruh suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya, pengaruh anak yang rajin, pengaruh rajin terhadap kepintaran atau kesuksesan. Itu kan kita bisa memprediksi pengaruhnya berapa dalam bentuk persentase. Apakah 100%, apakah 70%, apakah 50%. Kita bisa melihat hal ini dengan menggunakan statistika. Kalau secara logika, orang yang rajin pasti akan pintar kan? Itu secara logika. Tapi itu baru hipotesis. Kenapa? Karena nggak ada data yang pas untuk membuktikan hipotesis itu. Ketika Anda mengambil data, terus Anda menguji dengan statistika, maka hal itu bisa dibuktikan. Kalau hipotesisnya terbukti, berarti memang ada pengaruh. Kalau tidak, berarti tidak ada pengaruh. Inilah uniknya, inilah kuatnya daripada analisis statistik ini. Terus yang kedua, kita juga dapat melihat, is there a way we can measure the relationship? Ada hubungan. Apakah ada hubungan antara rajin sama kepintaran? Mestinya ada secara sains atau secara logis. Kalau ada hubungan, belum tentu ada pengaruh. Tapi kalau ada pengaruh, pasti ada hubungan. Jadi tidak semuanya variabel yang berhubungan ini bisa berpengaruh. Tidak semuanya juga
Tapi semuanya variabel yang mempengaruhi itu bisa berhubungan. Begitu. What is the overall strength of the relationship? Kita juga bisa memprediksi secara garis besarnya, rata-rata atau secara keseluruhan berapa sumbangsinya ini ke sini. Kita berbicara persentase. Ini berapa kuat hubungannya. Kalau di statistik itu makin mendekati angka 0 itu makin lemah hubungannya, makin mendekati angka 1 makin kuat hubungannya. Jadi kita berbicara di sini-sini aja. Angka-angka ini diperoleh dari hasil analisis statistik. Misalnya pengaruh orang yang rajin, kerajinan terhadap kepintaran. Pengaruhnya anggaplah 0,9, artinya dia mendekati angka 1. Bisa dikatakan bahwa pengaruhnya sangat kuat, sehingga untuk menjadi orang pintar maka harus rajin. Itu kan kesimpulannya. Oke? Statistic allow us to answer these kinds of questions. Jadi statistika ini membantu kita untuk menjawab macam-macam pertanyaan ini. Jadi sangat menarik. Ini tadi bisa dilihat statistik ini allows psychologists to organize data, describe data, and make inference based upon data. Membuat suatu penyimpulan atau membuat suatu generalisasi terkait dengan data-data yang kita uji secara statistik. Oke. Selanjutnya, organize data. Organize data intinya when dealing with an enormous amount of information is all too easy to become overwhelmed. Ketika kita berhadapan sama jutaan informasi atau data, maka kita akan mudah untuk mengalami kelelahan atau kecapean, karena kan banyak, anggaplah jutaan data atau ratusan ribu data, itu kan susah juga kita untuk menganalisis satu-satu. Nah, dengan menggunakan pendekatan statistik, maka akan mempermudah kita, easier to comprehend, akan mempermudah kita dalam menganalisis data ini, atau minimal itu menggolong-golongkan atau mengolah data itu. Yang mana bentuk hasilnya itu bisa divisualisasikan dalam bentuk visual display such as graph, pie charts, frequency distribution, and scatter plot make it possible for researcher to get a better overview. Kemudian disajikan dalam bentuk table, frekuensi, dan lain sebagainya, sehingga bisa memberikan overview yang lebih bagus. Maksudnya, walaupun tanpa membaca, orang sudah paham apa maksudnya. Misalnya tadi kita berbicara, ini pie, ini laki-laki, ini perempuan. Orang kan sudah bisa tahu, 90% mahasiswi di kelas ini. Laki-laki cuma 10%. Tanpa kita menjelaskan panjang lebar, kan orang sudah tahu, oh ya, clear. Itulah kemudian menariknya statistik. Oke, selanjutnya, describe data. Think about what happened when researcher collect a great deal of information about a group of people. Jadi ini mendeskripsikan data yang kita peroleh, kemudian dideskripsikan, bukan hanya dalam bentuk pie ya, tadi ada pie begini, ini dideskripsikan, kenapa demikian, hasilnya bagaimana, terus hal-hal lain yang terkait dengan data ini. Intinya begitu. Inilah kemudian kita akan lakukan selama 1 semester. Kita akan mencoba mendeskripsikan data dan juga melakukan inferential atau penyimpulan terhadap data-data itu. Think about what happened when researchers collect a great deal of information about a group of people. Okay, descriptive statistics provide a way to summarize what already exists given population and many men and women there are. Inilah kemudian mau dideskripsikan. Kayak tadi nih, di kelas ini ada berapa banyak laki-laki perempuan. Kayak begitu. How many children, berapa banyak uang jajannya misalnya, atau berapa lama dia belajar, atau berapa sering dia jalan-jalan atau eksis di media sosial dan lain sebagainya. Kan seperti itulah yang kemudian akan digambarkan, dideskripsikan. Oke, selanjutnya. Making inference based upon data.
The using what is known as inferential statistics, researcher can infer things about a given sample or population. Kita bisa membuat suatu keputusan dengan melakukan inferential statistic. Artinya gini, ketika misalnya saya meneliti, seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh kedisiplinan terhadap keberhasilan. Keberhasilan ini kedisiplinan sama keberhasilan. Apa pengaruhnya? Oke, kalau misalnya populasi saya di Unibos, sampel saya di anak psikologi kurang lebih 200 orang, saya ambil sampel. Dan hipotesisnya mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan kedisiplinan terhadap keberhasilan. Nah, pengaruhnya ini anggaplah 80% orang yang disiplin akan berhasil. Kemudian hasil analisis ini bisa saya generasikan ke populasi Unibos, bahwa anak Unibos kalau berhasil harus begini. Begitu ya. Atau mostly anak Unibos itu memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kalau misalnya hasilnya ini tinggi. Oke. Keberhasilan juga misalnya kalau ada tinggi keberhasilan akademik ya. Mostly anak Unibos itu bisa dikatakan bahwa berhasil rata-rata. Kan seperti itu. Walaupun sampelnya hanya 200, tapi ini representasi dari populasi Unibos. Oke? Sederhananya seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ketika kita praktek. Oke, ini statistik in daily life. Ini make better sense of research. Ketika kita belajar statistik, kita nanti akan terbiasa untuk melihat lebih logis suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Terus kita juga akan lebih bijak dalam melakukan judgment terhadap suatu informasi. Kita juga akan mampu memilah-milah informasi yang penting dan tidak. Dan akhirnya kita mampu membuat suatu better decision. Ini, misalnya suatu anak ingin masuk di mana bagus ya? Ingin menjadi seorang pilot misalnya, terus dites dengan menggunakan tes psikologi berupa angka-angka. Oke. Terus hasilnya, misalnya tinggi hasilnya, tapi dalam proses analisis datanya itu salah, sehingga hasilnya akan rendah. Kalau salah gimana? Berarti akan menjadikan dia gagal. Itu yang pertama, kesalahan pertama. Terus yang kedua, kalau pihak penyelenggara tes ini nggak menggunakan analisis statistik, dia hanya mengira-ngira saja, dia bisa ketahuan nggak anak ini pintar? Tidak bisa dong. Artinya bahwa akan menghasilkan decision yang bad. Sehingga untuk memperoleh decision yang pas, adil untuk semua pihak, kita menggunakan statistik. Dan orangnya pun harus kompeten. Sehingga kita belajar statistik untuk kompeten, dan kita menggunakan statistik nanti untuk membuat suatu keputusan. Dimanapun itu yang menggunakan pendekatan statistik. Oke, terakhir. What do you think about statistics now? Saya harapkan Anda bisa mengatakan bahwa statistik adalah interesting subject, pelajaran yang sangat menarik. Terus yang kedua, easier to interpret, mempermudah kita untuk menginterpretasi data. Easier to organize, mempermudah kita untuk mengorganisasi data. Logik atau scientific, ilmiah, logis dan ilmiah, dan jelas. Better decision, membantu kita dalam membuat suatu keputusan yang baik. Inilah kemudian urgensi kita mempelajari statistika, khususnya di psikologi itu sendiri. Oke, ini terakhir tugas kalian. Silahkan menuliskan poin-poin penting terkait materi ini di kolom komentar dengan menuliskan nama dan NIM Anda masing-masing. Panjang pendeknya komentar merupakan penentu besaran nilai yang Anda peroleh. Deadline-nya maksimal H-1. Lebih cepat, lebih bagus. Absensi juga saya lihat daripada tugas yang terkumpul.
Kalau ada tugas berarti ada komentar berarti itu absen. Kalau tidak ada komentar dan poin-poin yang dituliskan berarti itu saya anggap tidak absen. Oke, saya kira cukup. Maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.